Dan berkata Ibnu Abbas juga dari makna ini, an amrin adim. Ini dia. Maknanya perkara yang sangat besar, yang sangat menakutkan. Kaqoli syair wa qamatil harbu bina ala saqin. Wa qamatil harbu bina ala saqin. Maka makna saq adalah perkara peperangan yang menakutkan. Dan nanti di hari kiamat perkara yang menakutkan. Sehingga dipalingkan makna yauma yukshafu an saqin ay yaumus syadid ka harbin. Harb mukhawif. Khosatan lin nisa wal banin fi ayam awal indal arab yuhajimun bainal qabail wa yaqtulun ba'duhum bi ba'din bainal qabail. Amrun mukhawif. Ja'u ila qabilah as-saghirah wa yaqtuluna rijal wa yaktasibuna an-nisa wa ya'khuduna al-aulad. Amrun mukhawif. Amrun adim. Fahada tafsir ats-tsani. Makna yauma yukshafu an saqin ay yaumu harbin, yaumu syiddatin, amrun adim. Hada tafsir an Ibni Abbas. Yang menginginkan bimakna takwil ila ghairi makna saq. Idan ats-tsani bimakna mada? Bimakna amrun mukhawif kama hada. Amrun syadid. Wa hadal athar ja'an Ibni Abbas wa isnaduhu dhaif. Akhrajahu Imam At-Tabari min tariq Ibnu Humaid, haddatsana Mihran an Sufyan anil Mughirah an Ibrahim an Ibni Abbas. Fa Ibrahim huna an-Nakhai wal Mughirah huwa Ibnu Miksam thiqah walakinahu mudallis fa khassatan fi riwayatihi an Ibrahim ay al-Mughirah idza rawa an Ibrahim kama qala Imam Ahmad wa amatu hadithihi an Ibrahim madhulun. Amatu marawa an Ibrahim inama sami'ahu min Hammad wa min Yazid ibn al-Walid wal Harith al-Uqli wa an Ubaidah wa an ghairihi. Wa ju'ila yudha'af hadits al-Mughirah an Ibrahim wahdahu. Maka disebutkan oleh Imam Ahmad pengkhususan periwayatan al-Mughirah ibnu Miksam jika meriwayatkan dari Ibrahim an-Nakhai meskipun al-Mughirah thiqah dan Ibrahim juga imam, Ibrahim ibnu Yazid an-Nakhai, walakin khas periwayatan al-Mughirah an Ibrahim khasatan idza kana bi an anah wa huna bi an anah al-Mughirah an Ibrahim. Idan madhul, masuk kepadanya orang-orang di mana dia tidak mendengar dari Ibrahim. Alhasil hada sanad dhaif munqati walau kana rijaluhu thiqat. Wa idan ba'da ma arafna haula kullu di'af walladhi yara bidhahirihi huwa Ibnu Mas'ud. Idan alladhi yara bidhahirihi saq yani saq yani betis. Fahada ala qaul Ibnu Mas'ud kama kana yufassirul ayah yauma yukshafu an saqin qala an saqihi yakni saqi Rabbina jalla wa ala saqihi tabaraka wa ta'ala. Wa hada tafsir akhrajahu Abdur Razzaq fi tafsirihi min tariq Sufyan ats-Tsauri an Salamah ibni Kuhail an Abi Shadiq an Ibni Mas'ud yauma yuksafu an saqin ay an saqi Rabbina jalla wa ala. Fa hada sanad kullu rijalihi thiqatun. Semua rijalnya thiqat. Semua rawi-rawinya thiqah. Abu Shadiq huwa al-Azdi al-Kufi, ismuhu Muslim ibnu Yazid, wa huwa thiqah. Maka athar Ibnu Mas'ud huwa sahih. Idan arafna al-an barakallahu fikum fi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil matan fayukshafu an saqihi. Faqad marra ma'ana makna saq qad awwalu ba'dha al-mufassirin ila ta'wil
Wa kulluhu di'af. Awalan ta'wil anin nabi biriwayati Abi Musa wa fi sanadihi rawi munkarul hadis bimakna nurullah al-azim. Wa makna tsani an Ibni Abbas bimakna amrun asyad, perkara yang sangat keras pada saat itu. Wa hada ta'wil kadalik dhaif min riwayati Al-Mughirah an Ibrahim biriwayati an Anah. Wa idan baqiya man yufassir bi dhahiri al-makna. Wa nahnu dhahiriyah. Kembali kepada makna. Wajah Allah ya wajah Allah. Yadullah mabsutatan, Allah membentangkan tangannya, ya Allah mempunyai tangan. Allah mempunyai wajah, mempunyai tangan. Allah yanzilu. Allah turun. Haula mayardo. Allah yanzil la. Allah la yanzil. Kif yanzil? Idan mada. Awalu bi aisi. Kamu sekarang tidak berhak lagi untuk mengatakan, mentakwilkan tidak turun. Lebih jauh maknanya. Maka mereka lebih baik mentakwilkan daripada memberikan makna secara zahir. Idan ala dirajih bimakna zahir wa huwa qaul Ibnu Mas'ud ay saqur rahman kama fi qouli ta'ala yauma yuksafu an saqin ay saqir rahman. Wajhul hilafi hadil ayah bisabab lafadz saq fil Quran yakni nakirah. Amma fil hadis saqihi dengan domir wa yaudu ilallah. Amma fil hadis ma fi muskilah lakin fil ayah al-Quran yauma yuksafu an saqin fahuna saqin nakirah. Falam yudif ila ay syai. Fa'ala hada dhahaba al-mufassirun kama marra ma'ana Ibni Abbas wa ghairihi kama nukila an Abi Musa al-As'ari dari Nabi bitakwil zahir zahirihi ila makna al-lugawi. Faidan al-aqrab ila shawab maqalahu Ibnu Mas'ud ala makna zahiril ayah. Li'anna fi hadal hadis, maka lihat di sini bagaimana ayat ditafsirkan dengan hadis. Itulah madhab Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah meyakini bahwa ayat bisa ditafsirkan dengan hadis. Maka oleh sebab itu di dalam hadis yang terdahulu, laqad utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Maka aku diberikan Al-Quran dan yang seperti Al-Quran sepertinya. Apa? Hadis. Maka mentafsirkan hadis dari Al-Quran. Contohnya di sini. Di dalam ayat ini, yauma yukshafu an saqin. Nakirah, saqin. Betis, betis siapa? Tidak jelas di dalam ayat Al-Quran. Taib. Tapi di dalam hadis, di hadis ini terutama, fayukshafu an saqihi. Dilihat di dalam hadis matan, maka ditampakkan dari betisnya. Ada domirha, betisnya. Nya kembali kepada siapa? Kepada Allah. Maka al-aqrab ila sawab maqalahu Ibnu Mas'ud bimakna zahiril ayah. Li'anna fil hadis al-madhkur fil matan fayukshafu an saqihi. Wa ya'ti biriwayatin ukhra fil Bukhari. Di kitab tafsir juga. Dari jalan haddatsana Adam, haddatsana Laits bihi. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul fayukshafu rabbuna an saqihi. Hada asrah. Wa hada abyan. Maka di riwayat ini, di riwayat Sahih Al-Bukhari lebih jelas dari periwayatan Adam haddatsana Laits. Kalau di sini tadi siapa? Yahya ibnu Bukair anil Laits. Maka di sini di riwayat Imam Al-Bukhari di kitab tafsir, kalau Yahya ibnu Bukair di kitab tauhid. Ini di kitab tafsir dari Adam ibnu Abi Iyas, dari Laits ibnu Sa'ad dengan lafaz yang lebih jelas. Apa? Yakshifu rabbuna an saqihi. Berarti kaki, afwan. Betis siapa? Betis Allah. Yakshifu rabbuna. Allah menampakkan dari betisnya. Fahuna qad udifa saq ila rabbina jalla wa ala. Fahadaini lafdain mubayyin li mujmal lafdil Qur'an. Ini faedah dari segi ilmu usul dan qawaidul fiqhiyah, tulis bahwa al-mujmal mufassal. Kaidah, jika ada ayat-ayat yang mujmal, maka mufassal atau mufassar bi adillah ukhra. Sawa'un kana minal Qur'an, Al-Qur'an yufassir Al-Qur'an, au minal hadis.
Seperti di dalam permasalahan fa'atiku raqabah, agar membebaskan raqabah. Fadzukira fi ayatin ukhra mu'minah. Faidan raqabah yang diinginkan budak belian yang dibebaskan, budak belian apa? Yang mukminah, bukan yang kafirah. Karena balasan untuk keimanan mereka. Maka oleh sebab itu, diriwayat hadis tentang al-jariyah, di mana seorang sahabi memukul jariyah dikarenakan kambingnya dimakan serigala, dan jariyah budak perempuan ini muslimah. Maka dipukulnya dan dipukulnya, kemudian dia merasa bersalah dan datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku telah memukul jariyahku, karena namanya juga manusia marah, kambing dimakan serigala. Gimana dia menjaga kambing tersebut? Tidak dijaga dengan baik dan benar. Maka aku menyesal ya Rasulullah. Apakah aku membebaskannya? Kasihan, dipukuli. Akhirnya Nabi bertanya, apakah dia muslimah, mukminah? Mana? Kemarikan dia. Ini yang jadi poin. Kemudian dikatakan bahwa man ana, kamu Rasulullah, berarti beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fa aina Allah fis sama, mengisyaratkan ke langit. Maka budak belian ini mengatakan, aku meyakini bahwa kamu Rasulullah dan Allah di atas langit. Maka akhirnya dibebaskan dan mengatakan Nabi, i'tikha fa innaha mu'minah. Maka bebaskan dia karena dia itu mukminah. Kesimpulannya, budak-budak yang dibebaskan seperti di Al-Quran, fa'atiqu raqabah ay raqabah mu'minah, seperti di ayat yang lain, Al-Quran yufassir Al-Quran, Al-Quran mentafsirkan Al-Quran dengan mukminah, dan di hadis ini pun hadis jariyah, i'tikha fa innaha mu'minah, yang dibebaskan budak belian yang muslimah, yang mukminah. Karena balasan kebebasan di dunia bagi orang-orang yang mukminah agar dilepaskan dari perbudakan. Maka di sini juga pendalilan qaidah ya'ti bi riwayatin ukhra tubayyin bi anna saqu rabbina jalla wa ala, seperti di hadis yukshafu rabbuna an saqihi. Maka ini masuk kepada qaidah mubayyin li mujmal lafdil Quran. Maka dua hadis ini, ansakihi dan diriwayat Adam, yukshafu rabbuna ansakihi, menjawab permasalahan tentang nakirohnya di dalam Al-Quran, yauma yukshafu ansakin, ditafsirkan kalau begitu sak rabbuna jalla wa ala. Wahwa jawab al-an mufassal min hadil khilaf. Maka selesai dari khilaf, berarti kalau begitu bagaimana? Sak siapa? Sak Allah jalla wa ala. Maka faidah, kalau seandainya kita telah merumuskan sepakat bahwa sak itu adalah sak Allah, sudah sepakat tidak ada khilaf, maka apa faidahnya di sini? Kita mensifatkan untuk Allah mempunyai betis. Iya apa tidak? Seperti Allah mempunyai wajah, Allah mempunyai betis, Allah mempunyai pendengaran dan penglihatan. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Sami mendengar, basir melihat. Maka kita sifatkan Allah itu seperti yang Allah sifatkan. Adapun mereka orang-orang yang sering teriak-teriak Wahabi, Wahabi, mereka mengatakan, sekarang si Said mujassimah. Menyebutkan Allah mempunyai betis, mujassimah, membentuk badan untuk Allah, itu makna mujassimah. Jadi bagi mereka Allah itu tidak berupa badan, tidak boleh mempunyai wajah, tidak boleh menempati ruang seperti gembongnya bicara, teriak-teriak, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Padahal jariyah yang tidak makan bangku sekolahan berkata, Aina Allah fis sama. Dibebaskan oleh Nabi atas perintah Nabi karena jawaban yang benar. Ini sudah sekolah jauh-jauh ke Maroko, ambil S2, bla bla bla. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, tidak di kanan dan tidak di kiri. Allah pencipta dia di mana? Bingung dia menempatkan Allahnya.